Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya dari Ekis Anambay. Di sini saya akan membahas tentang sihir uang kertas atau Bank Indonesia punya siapa. Stabilitas ekonomi sebuah negara sangat bergantung pada nilai mata uang yang digunakan. Bank-bank nasional adalah sindikat keuangan internasional modal antar bangsa secara real, tidak ada dalam bentuk aset nyata apapun kecuali dalam bentuk angka nasional di atas kertas. Pemerintah suatu negara tidak pernah diminta oleh rakyat negara mereka beroperasi, tapi dibuat oleh pemerintah demokratis yang mengatasnamakan warga negara. Kemerdekaan Ir. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menetapkan BNI 1946 sebagai bank sentral dengan menerbitkan ORI dengan satuan 1 sen hingga 100 rupiah. Setiap 2 rupiah dijamin 1 gram emas. Melalui konferensi meja bundar 1946, RI akan diakui dengan beberapa syarat. Hutang kolonial hingga Belanda 4 miliar dolar Amerika Serikat agar dapat mengambil alih BNI 1946 sebagai bank sentral. ORI diganti nama menjadi Uang Bank Indonesia. Dari tahun ke tahun, hutang Republik Indonesia semakin membengkak. Tahun 1999, Bank Indonesia dilepas dari pemerintah langsung di bawah IMF. Sekitar 50% sertifikat Bank Indonesia milik asing. Rupiah sudah hancur lebur hingga 99% nilainya. Mana janji bahwa nilai 2 rupiah sama dengan 1 gram emas. Untuk menutupi kegagalan itu, Bank Indonesia seperti bankir di mana pun akan melakukan redomisasi. Pemerintah Republik Indonesia sulit untuk menolak kebijakan ekonomi ekspor impor dan kebijakan politik dan tentu saja kebijakan beragama, karena rupiah dicetak dan dikendalikan oleh asing yang dengan sistem kapitalisme. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian dalam negeri atau uang beredar yang mencakup uang kartal dan giral yang dipegang masyarakat, tabungan simpanan berjangka dalam rupiah dan falas, serta giro mencapai 6.072 triliun pada November 2009, tumbuh 71% dengan bulan sebelumnya hanya 6,3%. Jumlah uang yang beredar dalam arti sempit meningkat dari 6,6% pada Oktober menjadi 10,5%. Dari kenaikan uang kartal dan giro rupiah, kenaikan pertumbuhan aktif luar negeri bersih, ekspansi operasi keuangan pemerintah, serta percepatan penyaluran kredit. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan naik 2% pada Oktober menjadi 4,6%. Untuk operasi keuangan pemerintah ada ekspansi sebesar 2% dibanding bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 10%. Ekspansi terjadi sejalan dengan peningkatan tagihan sistem moneter. Penyaluran kredit mencatat tumbuh 7% pada November. Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Rasulullah SAW menyadari kesulitan dan kelemahan sistem pertukaran, maka beliau ingin menggantikan dengan sistem pertukaran uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.